Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Johan di Jurnal Trading ID. Jadi pada kesempatan video kali ini, saya akan coba bahas kembali untuk update dari pergerakan XOUSD, ya dimana kalau kita perhatikan untuk XOUSD pada hari Jumat kemarin itu sebenarnya ditutup menguat ya, hanya saja penguatannya cukup tipis. Tapi bisa kita perhatikan bahwa eh, si buyer ini ya masih cukup kuat, dimana kalau kita lihat pada time frame daily-nya, ya, pada tanggal 22 sampai tanggal 23 Maret itu membentuk bullish engulfing. Ya, lalu dilanjutkan penguatan pada tanggal 24 Maret. Lalu kalau kita perhatikan juga, tadinya itu pada tanggal 25 Maret ya, atau pada hari Jumat kemarin, dia itu sempat melemah, ya, pelemahannya itu cukup banyak, yaitu sampai kurang lebih di 1943, ya, poin 1, lalu dia naik kembali, dan saat ini ditutup di angka 1958. Nah, kalau saya perhatikan di sini candle ini sebenarnya bentuk doji, ya karena harga open sama harga close-nya itu nggak beda jauh. Dan di sini tuh lebih cenderung menggambarkan dragonfly doji kalau saya perhatikan. Jadi kalau misalkan kalian punya pandangan lain untuk daily-nya si XOUSD ini, kalian bisa komen di bawah ini ya, di video ini. Lalu kalau kita lihat lagi, ya secara 4 jamnya di sini, ya, di sini saya sudah membuat mappingnya. Hanya saja masih polos, ya masih belum ada angka-angkanya. Nah, kita bisa perhatikan, ya kurang lebih tuh si XOUSD ini masih berada di trendline downtrendnya, ya dimana garis merah ini menunjukkan trendline-nya dia nih. Jadi dia belum bisa menembus area trendline ini, dan bisa dikatakan di sini di atas ini nih pada level harga 1961,36 ya sampai dengan 1965,85 ya, itu adalah area supply-nya dia. Ini adalah area supply-nya dia. Jadi kalau misalkan dia belum bisa menembus area ini, itu dia masih akan cenderung untuk melakukan pelemahan ke bawah. Tapi kalau kita perhatikan di sini ya, di time frame 4 jamnya, nah kita perlu perhatikan di sini ada pin candle ya, atau bisa dikatakan sebagai hammer, yang menunjukkan bahwa ini adalah kekuatan dari si buyer itu sendiri. Ya ini bentuk candle hammer nih, berarti si buyer yang ini cukup kuat. Dan kalau kita perhatikan juga pada area ini, ya area demand ya di harga 1946 sampai dengan 1950, ini adalah area demand-nya dia nih. Kalau kita perhatikan tadi kan di area daily-nya dia nih. Ya, ini kan area daily-nya dia ya. Kalau kita perhatikan memang area demand ini nih punya peran cukup penting untuk si daily-nya juga. Kita lihat nih. Jadi sudah beberapa kali si daily ini coba nembus area demand ini, supply ini nih. Atau sekarang jadi area demand. Ya, dia ada coba beberapa kali nembus dari tanggal 17 Maret sampai dengan tanggal 23 Maret ya. Itu baru bisa tembus pada tanggal 24 Maret kemarin. Nah, sekarang ini dia reject lagi nih di daerah sini. Jadi pas tembus dia melakukan retest kembali ke bawah, lalu dia naik kembali ke atas. Jadi memang kalau kita perhatikan untuk area ini 1946 sampai 1950, yaitu adalah area yang cukup penting untuk si XOUSD. Apalagi kalau dia udah nembus area ini nih, itu dia akan cenderung melakukan retest di sini. Di area demand 1934,62 ya sampai dengan 1938,37. Kita udah bisa perhatikan ya, ini adalah area demand-nya dia. Selanjutnya kalau dia melakukan penembusan di area 1950 itu, karena kalau kita lihat nih, pada saat dia mau naik, ya dia melakukan retest lagi di sini. Karena ini nggak nembus nih. Ya, candle tanggal 22 Maret ini nggak nembus. Tapi dia tembus di tanggal 24 Maret. Dari tes dulu ke sini baru dia lanjut naik. Jadi ini bisa dikatakan sebagai area base-nya dia nih. Untuk di area 4 jamnya. Atau bisa kita katakan sebagai area sideway-nya dia. Karena di sini kalau kita lihat nih ada sekitar 1, 2, 3 ya. Ada 3 candle 4 jam yang berarti kan lebih dari 8 jam dia itu sideway di area ini ya, 1934,
1938 sampai 1946 dan 1950 baru ditembus sama dia. Nah, ini adalah area sideway-nya dia di candle 4 jam. Nah, saya buat supply ini sama demand ini tuh di area atau time frame 1 jam. Jadi kita lihat dulu di time frame 1 jamnya. Nah, ini time frame 1 jamnya nih. Kalau saya perhatikan sih dia membentuk pola naik ya, karena dia masih belum bisa nembus area 1950 ini. Belum bisa nembus area demand ini. Dan kalau kita lihat, kita ukur dengan Fibonacci. Ya, di sini kita tarik ini kan low-nya nih. Kalau kalian perhatikan ini adalah low-nya ya. Kita tarik dari sumbu bawah ke sumbu atas ya, ini di sini. Nah, kita lihat di sini nih. Dia itu pullback ya atau retrace dari area 618 atau dari golden ratio si Fibonacci ini. Jadi karena dia melakukan retrace ya atau dia pullback dari area golden retracement-nya atau golden area di sini, ya kalau kita pakai Fibonacci kita bisa tandain daerah sini nih. Oke, kita kasih warna lain dulu untuk pembedanya. Nah, ini adalah area retracement ya dari si Fibonacci. Areanya itu ada di 1948 sampai dengan 1952. Nah, si gold ini nih, tadi itu dia udah menembus di area sini dan dia ketahan di support. Kalau kita perhatikan ini ada di support 1943 ya, dimana support ini juga kalau kita lihat juga masih ketahan di daerah sini ya, di daerah demand di 4 jam yang tadi nih. Nah, ini demand 4 jamnya nih. Nah, dia itu ketahan di area support ini nih, di area demand. Dia langsung pullback naik, lalu dia saat ini sedang berusaha untuk menembus area trend line-nya. Nah, di sini ada trend line. Kalau dia nembus nih, kalau dia nembus gimana? Kalau dia nembus itu dia nanti akan melakukan retest kembali nih ke area ini, ke 1961 sampai 1965. Nah, ini area base-nya dia nih atau supply-nya dia sideways di sini lagi nih selama sekitar 1, 2, 3, 4 ya. Selama 4 jam dia sideways di daerah sini. Nanti dia kalau misalkan tembus nih ya, ada 2 kemungkinan. Bisa dia langsung naik ke atas ya, langsung ke area 1970 atau dia naik ke sini dulu, retest ke bawah, baru dia naik ke atas. Jadi ada 2 kemungkinan. Karena kalau kita perhatikan juga dari sisi buyer-nya itu masih cukup kuat ya, atau bisa dikatakan market itu lagi FOMO. Ya, takut kehilangan momen, makanya si buyer-nya ini gimana ya, bisa dikatakan sebagai belinya itu balapan. Jadi siapa yang cepat dia dapat gitu. Karena di sini kita lihat nih, candle-candlenya juga masih cukup bagus untuk naik. Ya, terutama di 4 jam yang tadi saya katakan, sini ada pin candle. Ya, kalau dia nembus saja ini, dia breakout, dia bisa ke daerah sini, ke area supply atas ini. Baru dia melakukan pullback, lalu naik lagi ke atas. Kalau dia nggak tembus dari trendline ini ya. Lalu kalau kita ukur kenaikannya, ini kan dia seperti membentuk bullish flag ya. Kita bisa ukur juga, kita ambil low yang sini, kita tarik ke height yang di sini, ya terus kita sambungkan dengan swing low yang di sini nih. Ya, kenaikan itu pas di sini, di area 1970 ya sampai 1970. Ya kita katakan di area supply yang ini. Kenapa sini saya sebut sebagai area supply? Karena di sini nih ada area sideway-nya dia. Ya, di sini dia bentuk base nih. Nah, base ini nih yang kita sebut sebagai area supply. Atau tempat berkumpulnya seller yang dimana mereka itu mau jual si gold ini tuh di harga segitu gitu. Di harga atau di level tertentu. Nah, ini adalah next supply-nya dia. Kita bisa tandain di sini di angka 1971 ya. Atau 1970 sampai 1978. Memang area ini order naik ke area 1900 itu emang cenderung gimana ya, candle-nya itu gede-gede ya, atau shadow-nya itu panjang. Karena memang area-area atas ini adalah area volatil dari si XAUUSD ini. Dan memang sudah saya ingatkan pada video-video sebelumnya. Nanti kalau dia naik dia ke sini, ya kurang lebih ke area supply ini. Kalau saya perhatikan dia memang lebih cenderung naik.
Lalu kalau dia turun, ya, ini kalau dia turun nih, skenario dia turun, itu kurang lebih nanti dia tuh harus tembus dari area 1950 ini nih. Ya, dia tembus dulu area 1950 ini target terdekatnya dia, ya, di 1934, 1938. Nah, kalau dia tembus area ini belum bisa dikatakan sebagai downtrend, karena kan low dia di sini. Nah, dia harus tembus dulu nih low di 1934, 1938. Nanti baru dia lanjut turun naik ke sini. Kurang lebih itu ke area ini. Ya, ke 1915, 1918. Nih. Jadi nanti pas market buka kalian perhatikan dulu dia langsung loncat ke atas gap up atau dia gap down. Tapi kalau saya perhatikan sih, kalau misalkan dari penutupan candle yang saat ini sedang terjadi, ya, atau yang udah close ini, itu akan lebih cenderung untuk melakukan gap up. Ya, tapi saya akan coba lihat lagi nanti hari Senin, kira-kira sentimen dari si market ini bagaimana. Karena kan kalau kita perhatikan berita akhir-akhir ini mengenai geopolitik juga mulai disebarkan lagi ya. Jadi memang cukup membuat market ini lebih volatil. Oke, di sini penurunan dia. Nantinya kalau misalkan dia jebol area ini. Kalau dia nggak nembus atau nggak breakout dari area ini, dia pasti akan lanjut naik lagi. Ya, target dia nanti pasti kurang lebih di sini lagi. Oke, jadi mungkin sekian dulu ya penjelasan dari video saya, dan jika memang ada yang kurang atau misalkan ada yang kalian nggak paham, kalian tinggal komen aja di channel YouTube saya. Dan kalau kalian mau update-nya lebih banyak atau mau update secara real time, kalian bisa join di channel Telegram saya. Nanti akan saya update di sana mapping indeks atau falas dan lain sebagainya akan saya update di sana, dan juga berita-berita yang penting. Oke, terima kasih dan sampai jumpa pada video berikutnya.